Setelah Axio sukses dengan line up Pongo mereka, yaitu Pongo 3, Pongo 5, dan Pongo 7, yang mendapat predikat laptop gaming termurah yang menggunakan desktop CPU dan RTX 3070. Dan kali ini Axio mencoba menggeprak pasar laptop gaming lagi dengan line up Pongo terbaru mereka, yaitu Pongo 760 dan Pongo 960 yang sama-sama menggunakan RTX 4060. Yang menarik yaitu harganya tuh masih berada di bawah 20 juta rupiah, yang kononnya RTX 4060 di laptop gaming tuh pasarannya tuh berada di 25 juta ke atas. So di sini sangat worth it banget menurut saya, karena di harga 20 juta bahkan nggak sampai kalian sudah mendapatkan laptop gaming yang memakai Nvidia GeForce RTX 4060. Dengan begini, bagi yang nyari laptop dengan spesifikasi gila, ngeri dengan harga budget 20 juta, kalian nggak usah pikir panjang lagi, karena tentunya Axio Pongo 760 dan Pongo 960 adalah pilihan kalian. Dan kalian tinggal mikirin masalah garansi dengan si Axio-nya aja, karena menurut saya untuk masalah garansi sepertinya masih lebih unggul brand-brand kompetitor lainnya. Tapi bagi teman-teman yang ingin membeli laptop Axio Pongo 760 maupun 960, kalian bisa cek di IT Garage, karena IT Garage ini merupakan salah satu toko IT terbesar dan terpercaya di Kota Medan. Bagi yang tinggal di Kota Medan, kalau misalnya kalian lagi nyari laptop untuk gaming, untuk kerja, untuk kuliah maupun untuk kebutuhan sekolah kalian bisa cek di IT Garage, karena mereka punya banyak varian laptop yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan kalian. Dan untuk alamat dan kontaknya sudah saya taruh di kolom deskripsi. Sekarang kita masuk ke review dari Axio Pongo. Yang saya review kali ini adalah yang tipe 760 yang menggunakan Intel generasi ke-12, yaitu Intel Core i7 12650H dengan Nvidia GeForce RTX 4060. Yang menarik di harganya ini masih berada di 16 juta rupiah. Di sini sangat worth it banget, karena dengan harga 16 juta kalian nggak cuma mendapatkan Core i7 dan RTX 4060, karena untuk layar dari laptop ini juga di harga 16 juta menurut saya sudah bagus. Dan yang paling penting untuk kelengkapan port dan ukuran keyboardnya ini sangat mantap. So nggak perlu nunggu lama, kita langsung aja masuk ke review dari Axio Pongo 760. Secara desain di sini saya suka, karena di Pongo terbaru di sini modelnya jauh lebih baik dibandingkan Pongo 3, Pongo 5 dan Pongo 7, karena yang sekarang tuh terlihat lebih dinamis, terlihat ada lekuan dan garis-garis, dan yang pasti untuk ketebalannya sekarang sudah lebih tipis dibandingkan Pongo seri kemarin. Untuk di bagian cover layar ini terdapat garis-garis dan lekuan yang menyerupai bentuk perisai, dan di bagian tengahnya ini terdapat logo Pongo alias logo monyet yang berwarna merah. Di bagian belakang ini terdapat 2 buah lubang exhaust di bagian kiri dan kanan, dan di bagian tengahnya ini terdapat kelengkapan port yang akan saya jelaskan nanti. Di sisi depannya ini terdapat 3 lampu indikator yang sekarang tuh sudah sangat jarang banget kalian temui di laptop-laptop keluaran sekarang, karena ini itu identik dengan laptop-laptop jadul zaman dulu yang menunjukkan indikator untuk baterai, charger maupun untuk storage kalian. Di bagian bawahnya ini polos, tidak ada lekuan maupun garis-garis. Di sisi atasnya ini terdapat lubang intake udara yang sangat besar, dan di sisi bawah kalau misalnya kalian perhatiin ini terdapat stiker Windows 11 Pro, di mana di situ terdapat produk key-nya yang asli ya tentunya. Ya, di Pongo 760 kalian mendapatkan Windows 11 Pro, bukan Windows 11 Home yang biasanya para kompetitor atau brand-brand lain gunakan. Jadi ya, untuk Windows yang dipakai di laptop ini itu jauh lebih pro dibandingkan laptop-laptop lain. Kalian bayangin, kalian di harga 16 juta kalian sudah mendapatkan Windows 11 Pro asli. Ada stikernya dan ada produk key-nya. Dan tentunya untuk di sisi bawahnya ini ditemani dengan 2 buah lubang speaker. Masuk ke bagian dalamnya ini terdapat lekuan dan garis di sudut kiri, kanan, atas, bawah yang membentuk 3 dimensi menuju ke arah keyboard. Untuk keyboardnya sendiri ini menggunakan ukuran full size yang dilengkapi dengan numpad. Tapi di sini bukan sembarang numpad, karena numpadnya ini sangat spesial karena menggunakan layout numpad yang seharusnya. Yang rata-rata saya temui di laptop-laptop brand lain yang rata-rata itu sudah tidak mendapatkan numpad. Dan kalau misalnya dapat numpad pun itu layoutnya itu tidak sesuai dengan yang seharusnya. Cukup disayangkan untuk brand-brand lain. Di Axio Pongo 760 di sini sangat mantap karena numpadnya ini menggunakan layout seharusnya. Dan tentunya untuk backlit-nya ini sudah menggunakan RGB sebanyak single zone yang dapat kalian atur dari aplikasi Control Center. Cuman untuk RGB-nya ini gak ada animasinya, hanya statik aja. Kalian tidak bisa memberikan animasi seperti wave, rainbow, breathing, ataupun strobing.
Di sini nggak ada, hanya statik. Kalian hanya bisa dapat mengganti lampu RGB di keyboardnya aja. Untuk sensasi mengetik di sini menurut saya sangat nyaman karena saya itu pecinta keyboard full size yang dilengkapi dengan numpad. Di sini ada numpad yang tentunya dapat menambah produktivitas saya karena saya sering banget menggunakan angka atau mengetik angka di laptop atau di kerjaan-kerjaan saya. Untuk trackpadnya ini ukurannya standar, tidak terlalu kecil dan tidak terlalu besar, dan untuk posisinya ini benar-benar di bawah tombol spasi. Secara penggunaan di sini oke, gak ada masalah. Untuk klik kiri dan klik kanan yang cukup tactile. Untuk multigesture ini dapat bekerja dengan baik. Masuk ke layarnya ini menggunakan ukuran 15,6 inci beresolusi Full HD dengan panel IPS, dan untuk refresh rate-nya ini berada di 144 Hz. Color gamutnya ini sudah 100% sRGB. Kemudian untuk bezelnya ini sudah tipis untuk di bagian kiri, kanan, dan atas, namun sayang sekali untuk di bagian bawahnya ini masih cukup tebal dan terdapat tulisan Axio. Dan tentunya untuk di bezel atasnya ini dilengkapi dengan webcam yang beresolusi 720p 30 fps. Jadi seperti inilah hasil webcam dari Axio Pongo 760 yang beresolusi 720p 30 fps. Dan ini sekalian ngetes suara mikrofonnya, coba kalian nilai sendiri kualitasnya gimana. Untuk material laptopnya ini menggunakan kombinasi bahan aluminium dan plastik, di mana untuk aluminiumnya ini terdapat di bagian cover layar, dan untuk di bagian top case di sini saya sempat tertipu, saya kirain menggunakan bahan aluminium yang ternyata menggunakan bahan plastik. Namun di sini kalian nggak perlu khawatir karena untuk build quality-nya di sini sangat bagus. Untuk di bagian top case pada saat saya tekan-tekan ini tidak ada terjadi pergerakan sama sekali. Untuk fleksibilitas layar pada saat saya tulis ini terdapat flex yang cukup banyak. Tapi di sini kalian nggak perlu khawatir karena tidak terdapat suara plastik maupun suara yang aneh-aneh. Untuk hinge-nya ini dapat dibuka memakai satu tangan, tetapi pada saat kalian membuka layarnya, untuk di bagian bawah laptopnya ini sempat terangkat sedikit. Untuk dimensi ini panjangnya berada di 35,9 cm, lebarnya di 23,8 cm, dan untuk ketebalan ini berada di 2,3 cm. Untuk bobotnya sendiri ini berada di 2 kg. Sekarang kita masuk ke kelengkapan port dari laptop ini. Di sebelah kiri ini terdapat satu USB Type-A 3.2, satu USB Type-A lagi yang 2.0, satu mic input, dan satu 2-in-1 audio jack. Di sebelah kanan terdapat satu RJ45, satu USB Type-C 3.2, dan satu micro SD reader. Masuk ke bagian belakang ini terdapat satu DC input, satu mini DisplayPort, satu HDMI 2.0, dan satu USB Type-C 3.2. Sekarang kita masuk ke spesifikasi dari Axio Pongo 760 yang prosesornya itu menggunakan Intel Core i7 12650H dengan 10 core 16 thread. TDP-nya ini berada di 45 watt dan turbo boost-nya ini dapat mencapai 4,7 GHz. Graphic card-nya ini menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060, VRAM-nya ini sebesar 8GB GDDR6, dan untuk TDP-nya ini berada di 100 watt. Kapasitas RAM sebesar 16GB DDR4, dan untuk speed-nya ini berada di 3200 MHz yang sudah berjalan di dual channel. Kapasitas penyimpanan sebesar 512GB menggunakan SSD NVMe PCIe Gen 4. Namun sayang sekali di laptop ini itu sudah tidak tersedia slot kosong untuk kalian upgrade RAM karena untuk konfigurasi RAM-nya ini menggunakan 2x8GB. Namun kalian tetap dapat mengupgrade RAM-nya dengan cara mengganti RAM yang sudah terpasang di laptop ini yang dapat menampung maksimum 64GB. Dan untuk kabar baiknya di laptop ini itu masih tersedia satu slot kosong M.2 untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Sektor cooling di laptop ini itu menggunakan 5 heat pad dan 2 fan. Untuk speaker ini ada 2 di bagian bawah kiri dan kanan, dan untuk suaranya ini saya bandingkan dengan MacBook Pro 16 inch dan untuk volume ini sama-sama berada di 75%. Konektivitas laptopnya itu sudah menggunakan Wi-Fi 6 dan Bluetooth versi 5.2. Kapasitas baterai ini sebesar 54 Wh dan untuk chargernya ini sebesar 180 Watt. So, sekarang kita coba tes performa dari Axio Pongo 760. Yang pertama, kecepatan SSD untuk kecepatan baca berada di 6763 MB per detik
dan untuk kecepatan tulis ini berada di 4902 MB per detik. Kemudian di tes berikutnya ini saya coba render gambar BMW menggunakan Blender. Untuk render menggunakan CPU ini selesai dalam waktu 2 menit 51 detik. Dan untuk render menggunakan GPU ini selesai dalam waktu 22 detik. Kemudian di Cinebench R15, di sini saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 2154. Dan dari 10 kali ini tidak terdapat penurunan yang signifikan. Penurunan ini tidak sampai 10%. Di Cinebench R20 di sini juga sama, saya coba looping selama 10 kali. Untuk rata-rata skornya ini berada di 5272. Dan dari 10 kali ini dapat kalian lihat untuk penurunannya lagi-lagi tidak sampai 10%. Di Cinebench R23 single core mendapatkan 1743 dan untuk multicore mendapatkan 13532. Di Furma mendapatkan 10520 dengan rata-rata 175 fps. Power GPU-nya ini berada di 100 watt. PCMark 10 mendapatkan 6077. Masuk di tes 3D Mark, di CPU profile ini mendapatkan 7138, di night rate mendapatkan 49119, di Firestrike mendapatkan 22554, di Time Spy mendapatkan 10162 dan di Port Royal mendapatkan 5752. Kemudian saya coba stress test laptop ini menggunakan Time Spy. Laptopnya itu lolos dengan skor 97,1% dengan power GPU-nya berada di 100 watt dan untuk suhu permukaan keyboardnya berada di 49 derajat Celcius. Kemudian sekarang kita tes main game di ASIO Pongo 760. Untuk grafiknya ini berada di high maupun ultra yang dapat kalian lihat di video berikut. Secara overall gameplay ini dapat berjalan dengan lancar walaupun dengan settingan ultra. Seperti di game Cyberpunk, di situ saya menggunakan ray tracing ultra tapi FPS-nya itu masih berada di atas 60 dan tentunya memberikan pengalaman main game yang fantastis untuk harga laptop 16 juta. Di sini saya geleng-geleng aja karena di harga 16 juta saya dapat memainkan game AAA dengan settingan ultra yang kononnya nggak mungkin terjadi di brand-brand lain. So, sekarang kita masuk ke kesimpulan saya tentang ASIO Pongo 760. Yang pertama untuk sisi positifnya dulu. Yang pertama, per video ini tayang, laptop ini itu dinobatkan sebagai laptop gaming termurah yang menggunakan Nvidia GeForce RTX 4060 dan dapat memberikan performa yang sangat luar biasa di harga laptop 16 juta yang lagi-lagi di sini kalian nggak akan dapat dari brand-brand lain. Yang kedua yaitu ada di kelengkapan port dari laptop ini. Di sini sudah sangat lengkap banget mulai dari USB, micro SD reader, HDMI, mini DisplayPort. Di sini sudah ada semua lengkap di laptop ini. Cuman memang cukup disayangkan untuk micro SD reader ini kalau bisa diberikan SD card reader sudah nggak ada obat lagi laptop ASIO ini. Cuman dikasih micro SD reader ya udah nggak apa-apa daripada sama sekali nggak ada card readernya. Yang ketiga yaitu ada di keyboardnya yang sudah berukuran full size dan dilengkapi dengan numpad. Karena sudah jarang banget di laptop-laptop 15 inci itu mendapatkan numpad. Kalaupun dapat itu layoutnya itu tidak mengikuti layout yang seharusnya, melainkan dimodifikasi jadinya agak mengecil. Tapi di Pongo 760 layout numpadnya ini mengikuti yang seharusnya. Yang keempat yaitu ada di SSD-nya. Ini sangat kenceng banget di harga 16 juta kalian mendapatkan SSD yang speednya itu mendekati 7000 MB per detik. Dan tentunya di laptop ini masih tersedia satu slot kosong untuk kalian upgrade kapasitas penyimpanan. Kemudian yang terakhir yaitu ada di layar dari laptop ini, karena saya udah review beberapa laptop lain, laptop gaming yang harganya 15, 16, bahkan ada yang sampai 20 juta. Itu untuk color gamutnya itu belum 100% sRGB.
Tapi di laptop ini sudah 100% sRGB. Sebenarnya kelebihannya banyak ya, bukan terakhir ya. Karena lagi-lagi kalian harus perlu tahu ini, karena untuk Windows 11 yang digunakan di Pongo 760 merupakan Windows 11 Pro asli. Kalian mendapatkan produk key-nya yang ditempel di bagian bawah laptopnya. Yang lagi-lagi di brand-brand lain, kompetitor lain, bahkan yang harga laptopnya itu di 30-40 juta, itu masih menggunakan Windows 11 Home. Mungkin nggak semua orang menggunakan Windows 11 Pro karena Windows 11 Home itu sebenarnya sudah sangat lengkap untuk kebutuhan sehari-hari. Tapi di sini Axio memberikan yang terbaik untuk kalian, yaitu Windows 11 Pro. Jadi menurut saya itu aja untuk sisi positif dari laptop ini. Untung aja nggak jatuh. So itu aja untuk sisi positif dari laptop ini. Sekarang kita masuk ke kekurangan dari laptop ini. Walaupun laptop ini itu berada di harga 16 juta, punya spesifikasi bagus, punya fasilitas yang sangat lengkap, laptop ini itu tidak luput dengan kekurangan. Yang pertama yang paling saya notice yaitu ada di speakernya. Speakernya ini sangat burik banget, tidak gimana ya? Tidak dibilang sempurna enggak, tapi untuk nyaman didengar aja nih sama sekali enggak. Karena saya bandingkan dengan MacBook Pro saya itu sangat jauh banget bagaikan langit dan bumi. Karena kalau misalnya saya bandingkan dengan laptop gaming lainnya seperti MSI, Acer yang harga 13 juta, itu untuk suara speaker mereka itu lebih baik dibandingkan Pongo 760. Padahal untuk speakernya ini sudah bekerja sama atau powered by Sound Blaster Studio, tapi sayang sekali untuk speakernya ini bagi saya big no, sama sekali kekurangan yang paling telak di laptop ini. Jadi saran saya kalau misalnya kalian mau menggunakan laptop ini, pakai aja headset ataupun speaker eksternal supaya sensasi main game itu lebih nyaman. Karena kalau misalnya pakai speaker bawaan, ini benar-benar big no sih. Kemudian yang kedua yaitu ada di RAM-nya yang masih menggunakan DDR4 yang kalau bisa dibandingkan dengan kompetitor atau brand-brand lain yang sudah menggunakan DDR5. Tapi di sini sebenarnya nggak ada masalah karena yang penting tidak memengaruhi performa dari laptop tersebut. Saya rasa untuk 3200 MHz ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan sehari-hari maupun untuk kebutuhan main game. Kemudian yang berikutnya yaitu ada di portnya. Walaupun portnya lengkap, di laptopnya itu tidak luput dengan minus dari kelengkapan port. Cukup disayangkan untuk di Axio Pongo 760 ini tidak terdapat Thunderbolt 4. Yang lagi-lagi di brand-brand lain, bahkan di brand Acer di harga 10,5 juta, di laptop tuh sudah mendapatkan Thunderbolt 4. Cuman ya sudahlah, mungkin beberapa dari kalian tidak mementingkan Thunderbolt 4 ataupun kalian tidak pernah memakai port Thunderbolt 4. Jadi itu saja untuk sisi positif dan sisi negatif dari Axio Pongo 760. Untuk kekurangannya ini sangat susah banget kalian cari karena untuk harga 16 juta kalian sudah mendapatkan laptop dengan spesifikasi yang sangat tinggi menurut saya. Ya tentunya kekurangan itu sangat susah kalian cari. Dan di sini Axio juga memberikan performa yang luar biasa yang tentunya di harga 16 juta kalian tidak akan mendapatkannya di brand lain. So kesimpulan saya, laptop ini sangat worth it untuk kalian beli. Untuk harga 16 juta ini sih nggak ada lawan sih. Yang lain tuh putus seada-adanya. So mungkin itu aja untuk review dari Axio Pongo 760 ini dari saya. Mohon maaf apabila saya ada salah dalam pengucapan dan salah dalam menyampaikan review. Apabila saya ada kesalahan, teman-teman boleh bantu koreksi di kolom komentar. So sekian dulu video kali ini. Bagi yang suka dengan video ini, jangan lupa untuk menekan tombol like, komen, dan share video ini. Dan bagi yang suka dengan channel ini, bolehlah dibantu channel yang kecil ini agar dapat menyusul para channel-channel tech reviewer yang gede-gede. Ya, amin lah. So, terima kasih dan sampai jumpa di video review berikutnya. Bye-bye.